Condong atau terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas ada beberapa gerakan-gerakan yang tidak boleh kita lakukan pasca di dalam sholat. Karena banyak teman-teman yang meminta, jangan yang salahnya saja yang dibuat, yang benarnya yang bagaimana. Oke, pada kesempatan ini yang pertama, sebelum kita memulai melaksanakan sholat, pastikan pakaian kita itu semuanya tidak membuat kita risih, artinya nyaman ya. Kemudian yang pertama teman-teman, sebelum kita memasang niat, yang pertama bagian kaki. Jangan terlalu lebar seperti ini. Jadi bagaimana yang benarnya sesuai dengan bahu kita. Nyaman. Nah, setelah itu teman-teman, boleh bagi kita apabila kita tidak bisa memakai niat sambil berbarengan, umpama Allahu Akbar. Nah, niat itu dilafadzkan tatkala kita mengangkat tangan sambil berbarengan. Namun apabila kita tidak bisa, maka boleh kita baca niat itu sebelum kita takbiratul ihram. Seperti ini. Usolli fardhu sholatal subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, yang kedua teman-teman, cara takbiratul ihram. Nah, cara takbiratul ihram itu ada dua. Yang pertama yang diajarkan sang Nabi Muhammad SAW, yakni kedua tangan itu sejajar dengan bahu. Mankibai, kedua bahu kita. Gini. Yang kedua teman-teman, bahwasanya kedua tangan ini sejajar dengan daun telinga. Jadi tergantung pada teman-teman yang mana enaknya. Nah, tapi kalau saya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram posisi tangan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, letaknya di mana teman-teman? Bisa di dada, ini dada. Bisa di bawah dada dan di atas pusar. Jadi yang mana nyamannya teman-teman ya. Tapi kalau saya itu dominan di sini. Di atas dada. Nah, jelas teman-teman ya mengenai takbiratul ihram. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya tatkala kita ruku'. Nah, ini perlu diperhatikan nih teman-teman. Karena banyak saudara-saudara kita rukuknya itu seperti ini. Terlalu bawah. Nunduk. Atau terlalu tinggi. Kemudian tangannya ini bengkok. Gini. Nah, ini salah teman-teman ya. Lantas bagaimana ruku' yang benar, yang baik? Nah, di dalam hadis disebutkan ketika kita umpama ruku' itu diletakkan gelas di atas bahu kita ini, belakang kita nih, maka gelas tersebut tidak jatuh. Contohnya seperti ini teman-teman. Tangannya berada di lutut pas, kemudian badannya tegak, tangannya ini jangan bengkok tapi tegakkan. Kemudian seperti ini teman-teman. Kepala nggak boleh gini, tapi gini. Nah, kata dia. Dan tekan dia teman-teman ya. Tahan. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, yang banyak orang salah tatkala melaksanakan sholat, bagian yang selanjutnya yakni ketika sujud teman-teman ya. Belum. Ketika hendak melaksanakan sujud. Jadi ada dua cara teman-teman. Yang pertama, boleh lutut kita dulu kita sampai ke lantai atau tempat sujud kita. Setelah itu baru diikuti oleh kedua tangan kita. Atau kedua tangan kita baru lutut kita. Itu kedua-duanya boleh teman. Yang tidak boleh itu teman-teman ya. Yakni kepala kita langsung. Baru lutut atau tangan kita. Seperti ini. Nah, ini nggak boleh nih. Yang boleh itu seperti ini teman-teman. Ketika kita melakukan sujud. Setelah itu, kemudian diikuti dengan kepala. Nah. Atau teman-teman ya, yang kedua. Seperti ini. Allahu Akbar. Nah, jadi sesuai dengan keadaan teman-teman ya. Bagi kita yang masih sehat, itu mungkin bisa dengan mudah leluasa mengerjakannya. Tapi bagi yang sudah berumur teman-teman ya, bagaimana enaknya, bagaimana nyamannya. Nah, kemudian ketika melaksanakan sujud teman-teman ya, perlu diperhatikan tangan kita ini jangan seperti ini. Kata Nabi seperti apa namanya? Dogi ya. Duduknya seekor dogi. Tapi bagi laki-laki itu seperti ini teman-teman. Nah. Nggak boleh seperti ini ketika sujud. Tapi buka. Jangan. Jadi nggak boleh seperti ini. Buka. Dan jangan terlalu lebar. Gini. Nggak boleh juga seperti ini. Ego namanya itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ketika sujud teman-teman, itu jangan sampai ini kita terhalangi. Dalam artian umpama ada kain sorban, dan kain sorban ini ikut dengan kita. Mungkin Allahu Akbar. Nah, ikut ngelengket di sini, dan kita sujud di atas sini.
Nah, itu nggak boleh. Nah, itu nggak sah teman-temannya, namanya hailun, yang ikut dengan kita, bergerak dengan kita. Terkecuali kita letakkan di bawah, kemudian kita sujud. Nah, itu boleh. Kemudian teman-teman, yang banyak salah di dalam melaksanakan sholat, nah, memandang ketika Allahu Akbar, matanya ke sana kemari jalatan, artinya dia tidak fokus. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, pandangan kita itu terarah ke tempat sujud kita. Nah, beda halnya nanti ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, kalau tasyahud akhir, hmm, posisi mata kita ini melihat kepada jari telunjuk kita. Jadi tidak melihat kepada tempat sujud. Kita lihat kepada jari telunjuk kita. Nah, ketika salam, ini banyak orang yang mengerjakan sholat. Ketika salam, dia matanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lihat kawan sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak benar teman-teman ya. Tapi ketika salam, kita melihat kepada ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang benar. Kemudian teman-teman, ketika duduk, ini saya praktekkan. Ketika duduk iftirosh ya. Nah, jadi banyak orang yang duduk iftirosh, terkadang ada sebagian duduknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh, nggak benar nih. Atau seperti ini. Nah, itu tidak benar juga. Atau seperti ini. Nah, tidak juga. Lantas bagaimana yang benar? Nah, yang benar teman-teman gini. Ini yang benar. Ini yang benar ya. Kakinya seperti ini. Dan ketika tasyahud akhir juga seperti ini. Kakinya seperti ini. Nah, jadi jelas teman-teman, ini mesti kita perhatikan saat kita melaksanakan sholat. Nah, ada yang katakan, ribet amat sih. Kok banyak kali peraturannya? Nah, teman-teman, bukan ribet. Hanya saja kita tidak terbiasa melakukan yang benar. Ini teman-teman boleh dilakukan bagi orang yang tidak ada ozor. Tapi kalau umpama ada orang yang sudah berumur, atau ada yang penyakit rematik dan yang lainnya, maka dia boleh melakukan sholat sebagaimana enaknya. Sebagaimana yang ia suka, sesuai dengan badannya atau kebutuhannya teman-teman ya. Jadi sholat memang Islam itu tidak memaksa. Karena begini teman-teman, ada di dalam satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW mengisahkan, memberitahu kepada kita, terdapat orang yang sholat selama 60 tahun lamanya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Selama 60 tahun tersebut, sholatnya itu tidak diterima. Bayangkan, selama 60 tahun mengerjakan sholat, tapi sholatnya tidak diterima satupun. Akibat apa? Akibat kita melaksanakan sholat asal-asal sholat. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Kan itu tujuannya. Tidak teman-teman ya. Jadi sholat itu mesti kita perhatikan. Rukun qauli, rukun fi'li. Nah, itu mesti kita perhatikan teman-teman. Jadi jangan ada pikiran mindset kita yang penting sholat, yang penting kita sudah melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Tidak teman-teman ya. Karena Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, jadi teman-teman, yang mesti kita perhatikan di dalam sholat tersebut, itu mesti kita jaga. Yang mana gerakan dapat membatalkan sholat. Umpama, kalau terlalu banyak gerakan dalam sholat itu, gerakan yang bukan dalam gerakan sholat, itu dapat membatalkan sholat teman-teman. Lantas bagaimana cara kita, umpama kita pengen garuk-garuk, ada caranya teman-teman ya. Jadi seperti ini, umpama, yang ini gatal. Maka jangan semua anggota tubuh kita ini, tangan ini bergerak ini. Jangan. Nah, itu dapat membatalkan sholat. Lantas bagaimana? Yang bergerak ini. Paham kan? Jadi itu pun garutannya kalau bisa ada rasa. Sekali garut langsung ada rasa, hilang gatalnya. Nah, agar apa? Agar tidak banyak gerakan. Kemudian teman-teman yang mesti kita perhatikan saat kita melaksanakan sholat, itu mata kita jangan merem. Tutup seperti ini. Nah, itu makruh teman-teman, tapi lihatlah, pandanglah tempat sujud kita. Jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini mesti kita perhatikan, dan bagi kita yang masih belum terbiasa, lakukan yang biasa, belajarlah agar apa? Agar kita terbiasa. Karena ketika kita sudah terbiasa, insya Allah sholat itu tidak akan menjadi beban dan tidak akan menjadi berat. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun yang masih belum jelas, silahkan komen. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang. Barakallahu fikum.